Dan ini menginspirasi saya bahwa dengan adanya pandemi ini, emak-emak pun tidak boleh kalah dengan milenial. Saya ingin membuktikan kepada emak-emak bahwa digital ini bukan hanya milik milenial. Digital pun juga milik emak-emak. Kita meng-hire teman-teman UMKM ini, ayo kita bertransformasi. Bahwa apa yang dikatakan pandemi ini musibah, bahwa pandemi ini adalah berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman milenial, kembali lagi di channel seputar bonus demografi. Nah, kali ini Nadia akan podcast dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau menamai diri dia sebagai emak-emak milenial. Betul seperti itu ya? Langsung saja kita perkenalan dengan Ibu Nurul. Halo Bu Nurul, apa kabar? Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, saya buka dulu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Saya Nurul, dari Jawa Timur asalnya. Saat ini diundang sama Mbak Nadia untuk hadir di sini ya, sesuatu kesempatan yang luar biasa sekali. Jadi saya ini kalau dibilang, boleh teman-teman bilang adalah emak-emak digital. Emak-emak digital. Iya, emak-emak digital seperti itu. Karena dengan adanya ini pandemi seperti ini ya, ini banyak emak-emak yang juga akhirnya agak down seperti ini, yang biasanya berproduksi juga menurun omsetnya. Jadi saya latar belakang dulunya dari MSDM, kemudian setelah pandemi MSDM dan UMKM. Setelah pandemi omset menurun, akhirnya saya harus stay produktif seperti itu. Dan ini menginspirasi saya bahwa dengan adanya pandemi ini, emak-emak pun tidak boleh kalah dengan milenial. Tapi emak-emak juga harus digital. Akhirnya emak-emak ini berkolaborasi dengan milenial. Emak-emak digital kolaborasi dengan milenial seperti itu. Ya, dan teman-teman milenial, kali ini tuh kita memang akan membahas tema tentang digital marketing gitu ya Bu ya. Jadi di mana bukan cuma teman-teman milenial aja yang harus melek teknologi, tapi juga kalangan ibu-ibu nih yang mungkin takutnya ketinggalan zaman. Nah, Bu Nurul adalah salah satu ibu yang luar biasa banget karena sudah melek teknologi dan menggunakan itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya Bu ya? Oke, Bu Nurul boleh dong diceritain sedikit pengalaman pertama atau awal gitu saat Bu Nurul, oh iya nih penting banget kalau untuk memanfaatkan teknologi yang ada zaman sekarang gitu. Semuanya digitalisasi itu seperti apa awalnya? Iya, jadi saya cerita aja mengenai latar belakangnya dulu ya. Jadi saya itu emak-emak pada umumnya. Jadi saya berprofesi sebagai administrasi perkantoran di bidang keprofesian, terus di bidang manajemen sumber daya manusia. Setelah pandemi ini yang kemarin kita lakukan secara konvensional, pelatihan bersifat offline seperti itu kan harus terhapus, nggak bisa semuanya ya. Akhirnya saya harus berubah, bertransformasi diri saya ini. Bisa enggak ya dengan usia saya yang sudah seksi, kalau orang Jawa Timur bilang seksi itu apa sih? Seket siji gitu. Bisa enggak ya? Ini challenge buat saya. Ternyata setelah saya lakuin, saya menginspirasi untuk yuk kita belajar bareng-bareng digital ini. Saya ingin membuktikan kepada emak-emak bahwa digital ini bukan hanya milik milenial. Digital pun juga milik emak-emak. Saya gaptek, sekarang sudah tidak ada zamannya untuk bilang seperti itu. Tidak ada yang namanya gaptek, itu hanya pembiasaan saja. Saya berani membuktikan bahwa saat ini saya ngelakuin sendiri kayak gitu. Saya sebagai emak-emak adalah pelaku digital. Akhirnya lambat laun bahwa saya yang UMKM ini, pemasaran saya yang biasanya konvensional mandek, akhirnya dengan digitalisasi ini saya memanfaatkan dapur saya, akhirnya saya mempunyai sebuah usaha yaitu sebagai owner
Dapur Jawa Jawi. Wow, owner dari Dapur Jawa Jawi. Iya, Okay. betul. Itu adalah produktivitas dari dapur saya sendiri. Ini saya kan orang daerah ya. Iya. Yang ini saya punya ini ayam lodo. Ayam lodo. Lodo itu ayam kampung yang dibakar. Akhirnya saya merubah pembrandingan dengan cara di frozen. Justru pasar kita akan lebih meningkat dari situ. Betul. Akhirnya saya belajar terus untuk digitalisasi ini bagaimana bikin angel foto yang bagus. Sudah ada semuanya, ada aplikasi Canva, ada marketplace-nya sudah tersedia di situ. Kita tinggal pilih plus minus setiap marketplace. Bahkan saat ini kita lagi kerjasama nih sama sebuah produk platform untuk marketplace punya Telkomsel, itu khusus untuk UMKM-nya Indonesia kayak gitu. Kita meng-hire teman-teman UMKM ini, ayo kita bertransformasi. Bahwa apa yang dikatakan pandemi ini musibah, bahwa pandemi ini adalah berkah bagi kita semua. Seperti itu. Akhirnya sampai sekarang saya menginspirasi untuk emak-emak untuk melakukan digitalisasi. Jangan takut melek teknologi gitu. Jangan takut melek teknologi, jangan mendastis diri sendiri bahwa kita itu adalah gaptek. Jangan. Kita harus mampu bertransformasi di situ. Akhirnya saya lakuin semuanya oke, dan wow banget, luar biasa impact-nya gitu ya Bu ya. Impact-nya. Kalau dari Dapur Jawa Jawi sendiri tadinya juga konvensional aja Ibu. Betul. Cuman pemasaran lewat mulut ke mulut mungkin. Betul. Gitu ya. Dengan jaringan saya mungkin teman-teman di situ kalau ada acara kita bikin kemasan kotaan atau apa, ternyata dari situ bahwa yang ayam bakar lodo ini juga bisa di frozen dan bisa keluar kota dengan jangka waktu yang keawetannya itu juga lumayan 3 bulan sampai 6 bulan. Betul. Lalu nih Bu, berarti kan Dapur Jawa Jawi akhirnya Ibu kembangkan gitu ya, Ibu buat sosmednya dan segala macamnya. Itu perubahan apa tuh Bu yang mungkin Ibu rasakan dan akhirnya menghasilkan gitu dari digital? Akhirnya saya punya teman-teman tim marketing dari ini adik-adik mahasiswa, adik-adik yang juga berniat untuk bikin perubahan ini. Jadi saya daripada nganggur lebih baik saya mutak-mutak yang hanya dunia 5,5 inci ini. Saya bikin IG-nya, saya bikin ini, kita profit sharing dengan mereka. Akhirnya kita ini dari hasil pelatihan digital marketing itu mereka bertransaksi, mereka beromset. Yang saya rasakan bahwa omset saya jauh berlipat daripada yang konvensional. Orang Aceh, orang Kalimantan mengenal itu apa namanya lodo ayam kayak gitu. Selama ini saya juga nggak pernah nyangka seperti itu kayak gitu. Terus ayo teman-teman UMKM kita rubah ke pembrandingan dari produk-produk kita. Akhirnya juga dari teman-teman kita hire, kita kumpulin yang ini satu visi, satu misi. Ketemulah sama ini yang jago ekspor, inisiasi untuk ke ekspor. Kita masuk di asosiasi. Memang kalau kita diam sendiri kayaknya ini berat saya sendiri kayak gitu. Saya susah hanya untuk bertahan hidup saja, saya sulit. Mau gimana untuk berkembang kayak gitu. Terus akhirnya kita ada satu komunitas, kita ada di komunitas itu ICSB, itu adalah International Council for Small Business. Itu adalah UMKM yang satu komunitas untuk bersama-sama naik kelas. Untuk bersama-sama go digital kayak gitu. Wah, saya senang banyak temennya juga kayak gitu. Jadi masih banyak Mbak Nadia di kalangan emak-emak ini yang merasa bahwa pandemi ini adalah sebuah musibah. Dan ini mungkin ayo kita bangkit, ayo kita bertransformasi, ayo kita waktunya sekarang untuk belajar. Itu yang mungkin saya ingin menggandeng terutama emak-emak. Kalau ini digitalisasi mah punya anak milenial, bukan ranah saya banget, bukan saya banget, itu yang membuat saya sedih itu jangan seperti itu ya Bu ya. Betul. Karena dengan gadget kita tuh bisa menjangkau seluruh dunia bahkan dengan cuma satu genggaman aja kita bisa menelusuri semua gitu. Dan kalau misalkan lihat UMKM branding itu kan pasti akan lebih nancap gitu ya Bu ya, melonjak.
gitu. Nah Bu, kalau dari Bu Nurul sendiri, apa nih kiat-kiat atau cara-cara utama yang harus dilakukan untuk go digitalisasi? Betul. Yang pertama-tama kita harus mempunyai alat dulu. Paling enggak HP ya, HP minimal HP di situ. HP di situ kita belajar punya email dulu aja. Punya yang paling dulu gitu ya. Punya Mak-mak digital, mak-mak nih biasanya juga email karena bingung gitu. Udah di WhatsApp aja atau gimana? Iya, sangat penting juga gitu ya Bu ya. Lalu setelah itu kalau punya email ini kan ada password ya. Itu jangan sampai tershare ke yang lain karena itu sangat privasi, kode keamanan, dan harus sering-sering diganti tuh kode password supaya juga sering juga ada pembobolan, ada pencurian. Saya juga mengalami itu juga sering gitu. Dan jangan sampai bocor data kita, itu yang kedua. Kemudian setelah itu kita belajar untuk mengoperasikan download aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang. Terutama kita harus berkumpul dengan komunitas. Betul. Kalau misalkan nanti saya mau masuk komunitas apa ya, disinilah mak-mak, ayo bergabung dengan saya, ikut komunitas kami. Kami ada ICSB, kami ada Micromentor, kami ada fasilitator untuk Strive dari Mexico juga ada, dari Telkomsel juga ada, dan ini saya juga diajak berafiliasi bergabung dengan Go School Indonesia. Itu adalah sebuah institut yang bergerak di bisnis digital. Di situ memang anak-anak milenial, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang emak-emak pun kita ada short course, ada pelatihan-pelatihan singkat. Mungkin kita gimana sih caranya untuk bikin Canva, download aplikasi Canva, cara mengoperasionalkan supaya kita bisa posting di Instagram lebih menarik, di Instagram lebih bagus. Terus gimana kita menaikkan follower kita kayak gitu, ada di IG kayak gitu. Akhirnya saya tahu semua itu Mbak Nadia dari pengalaman seperti itu. Oh kayak gitu ya. Kenapa sih omset saya sampai bisa naik segitunya? Yang nggak pernah saya sangka. Jadi pada saat teman-teman milenial ini yang jago digital itu adalah reseller kita. Saya tahu alurnya, kita punya akunnya di situ. Kita misalkan kita masuk nih yang lebih ini ya, lebih familiar ke emak-emak, itu adalah Tokopedia. Kita bikin akun di Tokopedia, kita posting di situ. Ada cara pembayarannya gimana, COD atau transfer. Sekarang pun juga kita harus mengenal yang namanya e-wallet. Iya, betul. Dompet digital gitu ya, ada banyak seperti Dana dan yang lain-lain gitu ya. Betul, dan kita harus ada kiat-kiatnya untuk memilih dompet digital yang bukan abal-abal. Meskipun saya emak-emak, saya mengikuti yang namanya trader yang abal-abal, trader yang memang real. Kita lagi pengembangan di dunia pendidikan dengan koin. Saya sudah emak-emak, sudah tua, kayak gitu. Kalau itu menjadi mindset blog kita, itu ya selamanya kagak bisa.